Shalom adik-adik semua, senang bisa berjumpa dengan Anda saat ini. Anda semua, saya percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat. Begitupun saya dengan Mbak Ewi, dengan Moriel, kami bertiga sehat di Hong Kong. Terima kasih buat doa-doanya, terima kasih buat semua dukungannya yang diberikan kepada kami. Doakan kami tetap sehat. Dan saatnya saya akan memberitakan firman Tuhan kepada Anda semua, kalian semua sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, firman ini dapat menasihati kita semua, firman ini dapat khususnya dapat menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak jika saat ini kami dapat berkumpul meskipun dengan jarak. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau taruhkan dalam hati hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat menasihati setiap hati, dapat mengubahkan setiap hidup, supaya mereka juga lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, kami fokuskan Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya diberikan tema freedom atau kemerdekaan atau kebebasan. Bulan ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, hari penting bagi negara kita, bagi kita semuanya. Ada orang yang berkata bahwa freedom ketika orang tidak dikendalikan. Ada orang yang berkata bahwa kemerdekaan ketika tidak ada lagi di bawah kungkungan. Itu semua benar. Tetapi ketika saya mempersiapkan ini, ketika saya merenungkannya, ada sebuah definisi kebenaran yang lebih lebih esensi, ada sesuatu yang lebih khusus yang perlu saya beritakan, bagikan kepada adik-adik semuanya. Definisi dari sebuah kemerdekaan, selain semua definisi yang Anda pernah tahu, mungkin Anda pernah dengar, kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika ada sesuatu yang keluar dari dalam kita. Jadi kemerdekaan itu bukan dipengaruhi dari apa yang ada di luar kita, apa yang kita nikmati dengan daging kita, apa yang dapat kita nikmati dengan tubuh kita. Tetapi kemerdekaan sejati sesungguhnya segala sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, yang keluar dari jiwa kita, yang keluar dari roh kita. Bagi anak 90-an, generasi saya SMA waktu dulu itu atau kakak-kakak saya, definisi dari sebuah kemerdekaan bagi mereka adalah ketika mereka bisa keluar dari rumah, bisa tinggal sendiri, hidup sendiri tanpa dikendalikan oleh orang tuanya. Ketika mereka sudah kelas 3 SMA, mereka bekerja sungguh-sungguh. Bukan hanya supaya mereka mengidam-idamkan sebuah universitas yang baik atau terbaik, tetapi mereka juga berharap bahwa universitas yang mereka pilih itu adalah di luar kota supaya mereka bisa tinggal hidup sendiri. Supaya tidak ada lagi jadwal malam, tidak ada lagi jadwal makan, tidak ada perlu lagi izin orang tua atau apa kalau mau keluar. Mereka merasa bebas. Itu adalah definisi atau konsep dari kebebasan bagi anak 90-an. Dan bagi anak milenial zaman sekarang adalah ketika kita mau berbicara kebebasan, ketika mereka menemukan koneksi wifi. Mereka sangat terbatas ketika mereka harus menggunakan internet, data mereka menggunakan handphone. Mereka hanya memiliki katakanlah 12 giga per bulan. Atau sekarang ada, saya baru lihat iklan kemarin 52 giga per bulan. Setahun malahan. Tapi ketika mereka menemukan wifi, mereka sangat bergembira. Tetapi kegembiraan itu juga dipengaruhi dari apa yang mereka miliki. Jadi ketika mereka bisa masuk kepada koneksi internet wifi itu, mereka merasa bebas. Mereka bebas menonton apapun, mereka bebas membaca apapun, mereka bebas bermain games, mereka bebas bermain apapun. Saya masih ingat ketika di Kalingga saya buka rumah, saya mengundang Marcel, Yoel secara khusus atau adik-adik yang lain. Lalu ketika saya cerita, saya ada password wifi, siapa yang mau? Semuanya mau dan gembira ketika sudah mendapatkan password itu, lalu masuk, mereka pegang HP masing-masing dan mereka lupa saya. Mereka lupa kalau sedang bertamu. Mereka merasa seperti di SKM mungkin atau di mana karena koneksinya tidak terbatas. Mereka merasa bebas. Lalu ketika saya matikan router itu atau modem itu, lalu mereka merasa kebebasan itu hilang. Nah, itu adalah definisi sebuah kebebasan bagi anak-anak milenial. Di
Di awal saya sudah menyinggung bahwa sesungguhnya kebebasan sejati itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Saya berikan beberapa contoh. Ini berasal dari Alkitab. Ketika Paulus dan Silas di penjara, kita masih ingat cerita itu. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Mereka diikat tangan mereka, kiri kanan tangan mereka diikat. Kaki mereka kiri kanan diikat supaya mereka tidak bisa lari. Namun di tengah ikatan itu, namun di tengah penjara yang dalam itu, mungkin gelap di sana. Mereka tidak menangisi, mereka tidak marah, mereka justru memuji dan menyembah Tuhan. Mereka berdoa kepada Bapa. Dan ketika mereka melakukan pujian itu, di tengah-tengah mereka memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, mujizat terjadi. Bagaimana jika kita berada di posisi Paulus dan Silas? Apakah kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan? Belum tentu. Tetapi Paulus dan Silas bisa melakukannya itu ketika mereka diikat, ketika mereka terpenjara, mereka dihilangkan kemerdekaannya. Mereka tidak merasa tidak merdeka. Mereka justru malah semakin girang, mereka merasa merdeka. Orang berpikir mereka tidak merdeka padahal diri mereka merasa mereka tetap merdeka karena ada sesuatu yang kuat muncul dari dalam hati mereka. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tetap menyembah Tuhan ketika kita berada di posisi Paulus dan Silas? Belum tentu. Tetapi apakah kita bisa? Bisa. Asalkan yang di dalam diri kita itu lebih kuat, lebih benar, lebih nyata ketimbang apa yang kita nikmati di luar. Yusuf tidak berdosa meskipun dia dijual, meskipun dia harus dimasukkan ke lubang sumur, lalu dia dipenjara, lalu dia dilupakan oleh teman-teman sepenjaranya. Dia tidak pernah berdosa sama sekali. Karena dia tahu bahwa di dalam hatinya dia memegang visi Allah, dia memegang janji Allah. Bahwa suatu saat dia akan diangkat Allah. Dan benar, di akhir dari semua perjalanannya, ketika dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dia berkata bahwa Tuhanlah yang mengirim aku ke sini. Yang di dalamnya lebih kuat ketimbang suasana yang terus negatif yang terus dia lihat. Daniel, dia diancam. Dia diancam oleh koleganya, karena dia berkata siapapun yang berdoa selain kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam sumur singa atau gua singa. Dan dia tidak berkompromi, dia tetap berdoa kepada Bapa, dia tetap berdoa kepada Tuhan, menghadap ke bait Allah, dan pada akhirnya dia ditangkap, dihukum, dan di akhir dari cerita itu dia orang yang benar. Dia tidak sama sekali melupakan Tuhan, dia tidak kehilangan kemerdekaannya. Saya yakin meskipun dia di dalam lubang singa, di sumur singa, dia tetap berdoa kepada Tuhan sebagaimana dia lakukan 3 kali sehari. Seperti yang biasa dia lakukan sebelum dia masuk ke dalam sumur. Jadi adik-adik yang saya kasihi, saya mau menanamkan hal yang penting kepada kita semua. Bukan apa yang engkau nikmati, bukan apa yang engkau punya, bukan apa yang bisa engkau makan secara bebas, bukan apa yang engkau bisa minum secara bebas, atau bukan uang yang banyak, atau bukan rumah yang besar. Tetapi sesungguhnya kebebasanmu itu berada di dalam hatimu. Ketika engkau di dalam hatimu itu berisi Tuhan, maka apapun yang sedang engkau alami, mungkin meski engkau dihilangkan kemerdekaan, dalam mulutmu engkau harus pakai masker, engkau merasa tidak merdeka, engkau tetap merasa merdeka karena di dalammu lebih kuat. Sekarang begitu banyak orang diambil kemerdekaannya. Kita tidak boleh keluar secara bebas. Kita tidak bisa pergi ke negara lain secara bebas. Semuanya serba terbatas. Di momen-momen ini, di musim-musim ini, saya mau memberitahukan kepada kita semua bahwa sesungguhnya bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita lah yang menentukan apakah kita orang yang merdeka atau orang yang tertawan. Jadi, kuasailah hatimu, kuasai hidupmu, kuasai pikiranmu, kuasai kehendakmu. Biarlah Tuhan yang menguasai itu semua, bukan dosa. Supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang engkau lihat hari-hari ini, apapun yang engkau dengar hari-hari ini, itu tidak bisa mencuri kemerdekaanmu. Dan saat ini ada 2 poin yang sangat penting tentang kemerdekaan di tengah pandemi.
Tatanan hidup berubah hari-hari ini. Gaya hidup orang berubah, penuh ketidakpastian. Maka ada dua jenis kemerdekaan yang perlu saya anjurkan, yang perlu saya tanamkan, yang Tuhan berikan dalam hati saya, supaya tetap kita kerjakan bersama-sama, supaya tetap kita miliki bersama-sama. Kemerdekaan yang pertama adalah kita mesti merdeka dari dosa. Yohanes 8:30-36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apapun yang menjadi musimnya, Tuhan berkata kepada kita semua bahwa kita harus tetap bebas, kita harus tetap merdeka dari dosa. Dan kita bisa dimerdekakan hanya oleh karena anak itu. Anak di situ adalah Yesus. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Dan hamba dosa telah dibayar lunas oleh Bapa, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi anak Bapa. Tentu dibayar lunas oleh Bapa melalui anaknya yang tunggal. Itu maksud saya. Kita dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan anaknya, yaitu Kristus. Akan tetapi kemerdekaan yang diberikan itu bukan untuk melakukan dosa lagi. Saya percaya kita semua sudah bebas dari dosa. Tetapi pertanyaannya, kebebasan itu tidak boleh kita lakukan untuk mengulangi dosa itu. Kita tidak boleh melakukan seenaknya kehidupan ini. Galatia 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Jangan sampai kita memakai kebebasan itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Kalau di terjemahan yang lain saya baca bahwa lebih keras, bahwa kita tidak boleh asal hidup untuk memenuhi hawa nafsu kita. Jadi ketika engkau sudah dimerdekakan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ketika engkau sudah dimerdekakan Tuhan, jangan hidup seenaknya. Ketika engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan terikat lagi, diperhamba lagi. Jangan pernah mau. Engkau harus tetap merdeka. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi kepada kita semua. Sebuah ilustrasi tentang bagaimana orang Afrika primitif mencari sumber mata air di tengah kekeringan. Ketika orang-orang Afrika primitif waktu itu, masa itu mereka sedang mencari mata air, cara yang mereka lakukan adalah menggunakan pancingan melalui seekor monyet. Karena menangkap seekor monyet itu susah, maka mereka harus punya cara juga untuk menangkap monyet. Jadi ada dua cara, tetapi untuk satu tujuan. Cara yang pertama tujuan pertama mereka harus bisa menangkap kera. Menangkap monyet, kera itu adalah sesuatu hal yang berat. Bagaimana caranya? Mereka akan mencari batok kelapa. Jadi kelapa itu masih berbentuk bulat, lalu berbentuk bulat utuh, lalu diberi lubang sebesar tangan kera. Lalu di dalam batok kelapa itu dimasukkanlah buah-buahan atau kacangan-kacangan mungkin. Apalah yang bisa menarik kera itu untuk memasukkan tangannya. Setelah itu diletakkanlah di suatu tempat dan mereka menunggu sampai kera itu penasaran dan mendatangi si kelapa itu yang sudah diisi atau menjadi umpan. Lalu ketika tangan kera masuk, maka dia berusaha untuk menggapainya dan ketika ditarik, tangan itu tidak bisa keluar. Karena dia sedang menggenggam sesuatu, akhirnya
tangannya ini lebih besar daripada lubangnya. Paham maksud saya ya? Lalu ketika itu tidak bisa dilepas, akhirnya dia frustasi dan dia lari. Ketika dia lari sejauh mungkin, dan akhirnya dia kelelahan. Karena dia harus membawa batok kelapa di tangannya. Bisa bayangkan seorang kera yang lincah itu, dia harus membawa beban kemana-mana, tangannya tidak bisa bebas menggapai sesuatu supaya dia bisa mengayun dan berpindah. Tetapi saat itu tangannya ada sebuah kelapa di tangannya, lalu dia harus berpindah, melarikan diri. Lalu dikejarlah itu kera oleh orang-orang Afrika primitif, lalu singkat cerita ditangkaplah. Setelah ditangkap, kera ini tidak diapa-apakan, melainkan hanya diberikan makan garam. Diberi makan garam sekenyang-kenyangnya. Lalu setelah kenyang maka dia pasti haus. Orang yang makan garam terlalu banyak dia haus. Setelah haus, setelah dia kehausan atau haus, lalu dilepaslah monyet ini, maka insting pertama kali ketika dia dilepaskan dan dia haus adalah dia pasti mencari air supaya dia bisa minum. Kalau tidak dia mati. Lalu dia akan bisa mencari sumber mata air di mana hanya monyet yang bisa menemukan. Diikutilah dan akhirnya si monyet menemukan mata air dan dia minum, lalu dia terlepas. Yang menjadi pelajaran dari ilustrasi yang saya berikan adalah, andaikan saja monyet itu melepaskan apa yang ada di tangannya di dalam kelapa, maka dia tidak akan ditangkap. Dia pasti akan merdeka, dia pasti bebas, bisa berpindah ke sana kemari tanpa bisa dikejar oleh siapapun, tanpa bisa ditangkap. Andaikan dia melepas apa yang di dalam itu, maka dia akan terbebas. Selama dia terus memegangnya, maka dia akan terancam kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, dan betul dia tertangkap. Buat kita semuanya, apa yang engkau pegang hari-hari ini? Saya mau mengatakan kepada kita semua, lepaskan segala sesuatu yang membelenggu engkau hari ini. Lepaskan sesuatu yang dapat menghancurkan kemerdekaanmu. Lepaskan apa saja yang engkau sedang pegang hari-hari ini yang bisa menghilangkan kemerdekaan yang sudah engkau miliki sesungguhnya. Lepaskan segala sesuatu yang engkau pegang hari-hari ini yang sesungguhnya bisa mencuri kemerdekaanmu. Lepaskan semua yang membelenggu engkau sehingga engkau merasa tidak merdeka hari-hari ini. Apa itu? Macam-macam. Iri hati, engkau dendam dengan orang lain, engkau sakit hati dengan orang lain, engkau marah dengan orang lain, atau pornografi, engkau memegangnya begitu. Engkau orang yang suka mencuri. Apapun itu, saya tidak tahu, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepadamu. Apa yang engkau pegang, saya dorong. Lepaskan itu, supaya kemerdekaan yang engkau alami itu tidak diambil. Supaya engkau tidak kehilangan kemerdekaanmu. Lepaskan itu atau serahkan itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya dalam dirimu dan engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan. Merdekakan dirimu, lepaskan, let go and let God do it. Lepaskan dan biarlah Tuhan yang akan melakukannya. Lepaskan biarlah Tuhan yang membereskannya. Lepaskan biar Tuhan yang akan memerdekakan engkau sekali lagi. Mari kita semua merdeka. Mari kita semua bebas dari dosa. Yang kedua, kita mesti terbebas dari rasa takut. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita mesti bebas merdeka dari rasa takut hari-hari ini. Adik-adik, begitu banyak orang takut hari-hari ini. Saya sudah bilang di awal, tatanan hidup orang berubah karena pandemi ini. Krisis di mana-mana, krisis ekonomi, krisis agamawi, krisis hubungan peribadatan maksud saya. Mereka krisis secara beribadah. Hampir semua agama tidak bisa melakukan ibadahnya seperti biasanya. Mereka harus melakukan ibadah di rumah. Dan hari-hari ini begitu banyak ketidakpastian. Di Hong Kong kalau engkau mau tahu, begitu banyak
hal yang berubah secara cepat. Kalau biasa orang membuat sebuah rencana untuk tahunan, 2 tahunan, 5 tahunan, tetapi untuk sekarang hanya bisa melakukan rencana hanya dalam 1 minggu ke depan. Atau bahkan 2 hari, 1 minggu bisa berubah, lalu besoknya bisa dirubah lagi, membuat plan lagi dan seperti itu. Begitu banyak ketidakpastian hari-hari ini. Maka ketika hal ini bisa mencuri ketakutan setiap manusia. Tatanan hidup yang berubah itu, semua tatanan hidup yang berubah bisa mengambil damai sejahtera dan bisa membawa ketakutan. Krisis membawa ketakutan, penuh ketidakpastian bisa menimbulkan ketakutan. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita harus tetap memiliki roh Allah dalam hati kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita mau belajar sesuatu dari seorang raja yang sangat dipakai Tuhan, salah satu raja terkaya di sepanjang Alkitab, Raja Daud. Raja Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat 1 demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur ini ditulis saat dia di masa kejayaan, dia memiliki segalanya. Dia mempunyai semuanya, semua dia miliki, dia kaya raya dan sebagainya. Tetapi ketika dia menuliskan Mazmur, dia sedang menuliskan bahwa aku tak kekurangan bukan karena istriku yang aku miliki, bukan karena aku memiliki harta maka aku merasa tidak kekurangan, aku bebas bukan karena aku tidak pernah takut, karena aku tidak pernah karena aku tidak kekurangan dan sebagainya. Yang dia mau beritahukan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dia maksudkan adalah yang membuat dia tidak kekurangan adalah gembalanya, yaitu Tuhan. Ketika dia tetap terhubung kepada Tuhan, itulah yang membuat dia merasa tidak kekurangan. Tuhanlah yang membuat aku merasa tidak kekurangan. Tuhanlah yang membuat aku tidak kekurangan sama sekali. Tuhanlah yang sebagai gembalaku yang membuat aku tidak kekurangan. Rahasia Raja Daud adalah dia menjadikan Tuhan gembalanya dan dia tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu, maka dia merasa tidak kekurangan. Supaya engkau merdeka dari ketakutan, maka engkau harus tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu. Saya akan kasih ilustrasi gambaran. Tahu tanaman ya? Tanaman itu kalau kita cabut, sesungguhnya cepat atau lambat tanaman itu mati. Kenapa? Karena dia terputus hubungannya dengan tanah, karena hanya dengan tanahlah dia bisa memiliki kehidupan. Meskipun dia sudah dicabut dan masih merasa segar, sesungguhnya cepat atau lambat dia akan layu lalu dia mati. Sama halnya ketika manusia hari-hari ini merasa dia masih kuat. Tetapi kalau dia tidak menyadari bahwa dia sudah terputus dengan Tuhan, maka cepat atau lambat dia akan layu bahkan mati. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, maka engkau akan bebas dari kekhawatiran. Pertanyaannya, masihkah engkau terhubung dengan sang sumber kehidupan itu? Kapankah terakhir kalinya engkau bertemu secara pribadi dengan sang sumber kehidupan itu? Masihkah engkau terhubung dengan sang sumber kehidupan itu? Atau engkau jangan-jangan sudah terlalu lama tidak terhubung dengan Tuhan? Atau jangan-jangan engkau hanya melakukan kegiatan pelayanan, tetapi engkau lupa bahwa engkau juga butuh hubungan itu dengan Tuhan? Atau selama ini engkau datang ke gereja, firman itu datang masuk dari kanan, keluar dari kiri, mampir pun tidak. Engkau hanya duduk karena engkau kangen gereja, karena engkau tidak tahu mau kemana, engkau duduk di gereja. Tetapi engkau tidak menikmati Tuhan, engkau tidak bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak terhubung dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi kepada adik-adik semuanya, kalian semua, kalian harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kalian membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Kalian membutuhkan hubungan dengan Tuhan hari-hari ini. Terlebih kalian juga membutuhkan Tuhan untuk masa depanmu kelak. Adik-adik, tidak ada yang bisa menjamin masa depannya karena begitu banyak ketidakpastian di musim ini. Pandemi ini membuat banyak ketidakpastian
ketidakpastian. Semua sektor kehidupan tidak bisa menjamin. Sebuah perusahaan belum tentu bisa dijamin akan bertahan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Begitu banyak perusahaan kolaps, bangkrut, hancur karena tidak ada pergerakan ekonomi. Begitu banyak orang dipecat dan dirumahkan. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi malam hari ini saya mau mengingatkan kita semua, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Maka engkau tidak akan takut lagi, maka engkau akan merdeka lagi. Engkau tetap damai, engkau tetap penuh dengan sukacita karena hatimu terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, jika engkau mau merdeka, lepaskan apa yang sedang engkau genggam hari-hari ini. Supaya engkau tetap merdeka, terhubunglah kepada Tuhan. Terhubunglah kepada Tuhan. Itu kuat di hati saya, engkau harus terhubung dengan Tuhan sekali lagi. Kapan terakhir kalinya engkau meneteskan air mata karena berdoa? Kapan terakhir kalinya engkau menikmati hadirat Tuhan saat engkau membaca Alkitab? Kapan terakhir kalinya engkau bersekutu dengan Tuhan? Engkau bisa berkata, aku anak Allah, aku anaknya Bapa. Tetapi seorang anak membutuhkan sebuah persekutuan kepada Bapa di surga. Kapan terakhir kalinya engkau bertemu secara Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kami akan tetap terhubung dengan Tuhan. Kami akan tetap dekat kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya kebebasan kami bukan apa yang kami nikmati, bukan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jasmani kami, tetapi kemerdekaan sejati adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati kami, jiwa kami, roh kami. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman Tuhan, nasihat Alkitabiah saat ini. Biarlah kami semuanya akan tetap dekat kepada Bapa. Jika hari-hari ini Tuhan kami jauh dari Engkau, tarik kami kembali Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tetap terbuka bagi kami semua. Tuhan, gerakkan kami untuk tetap terhubung dengan Engkau. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Kami mau sekali lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus sekali lagi. Menikmati hadirat, menikmati kuasa, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan, Tuhan, jamah hati kami sekali lagi. Tuhan, 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 Tuhan. Jamah hati kami sekali lagi. Jamah hati kami sekali lagi ya Tuhan. Jamah hati kami sekali lagi ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan roh. Penuhi hati kami dengan roh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penuhi, penuhi, penuhi. Siap hati yang kosong hari-hari ini. Siap hati yang kering hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menjamah kami semua. Kami mau menikmati hadirat Tuhan sekali lagi. Kami mau terhubung dengan Tuhan sekali lagi. Supaya kami merdeka dari dosa. Supaya kami merdeka dari dosa. Dan supaya kami merdeka dari rasa takut atas ketidakpastian yang akan kami hadapi di masa depan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.